Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di pagi hari ini seperti biasa saya pengen mengajak teman-teman saya, sobat-sobat saya, sedulur-sedulur saya di channel ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti yang semakin mendekat ya teman-teman. Jadi sekarang udah bulan November, bentar lagi udah Desember, sedangkan Pilpres tuh di bulan Februari ya, di bulan Februari 2024 nanti. Jadi teman-teman, dari awal tahun 2022 ya, sekitar 2021 akhir tuh saya sering bikin konten dukungan kepada Anies Baswedan dan dulu berharap banyak gitu kan, bahwasanya nanti ada partai ataupun gabungan partai yang kemudian mau gitu kan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dan betul, harapan saya dulu juga sepertinya terkabul ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin juga harapan banyak masyarakat di Indonesia, yaitu kemudian Bapak Surya Paloh sebagai pimpinannya Partai Nasdem kemudian mengusung Anies Baswedan untuk menjadi capres di Pilpres 2024 nanti, yang kemudian diikuti dengan dua partai keadilan dan partai Demokrat yang kemudian bergabung menjadi koalisi perubahan ya. Nah, waktu itu saya masih betul-betul sangat nggak begitu ngerti gitu kan, masih sangat pesimis karena waktu itu memang kemudian begitu selesai daripada ada deklarasi pencalonan Anies Baswedan dari koalisi perubahan, banyak sekali ya memang serangan di media sosial, baik itu kampanye negatif gitu kan, terus berita-berita yang nggak betul tentang Anies Baswedan gitu kan, yang menjelek-jelekkan Anies Baswedan gitu kan, bergelombang sekali gitu kan. Dan kemudian saya berpikir gitu kan, kemudian juga ada ide waktu itu juga akan bergabungnya Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo untuk jadi pasangan capres dan cawapres gitu kan, atau mungkin sebaliknya Prabowo Subianto Ganjar Pranowo ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto. Saya nggak bayangin waktu itu gimana Anies Baswedan yang cuma didukung oleh 3 partai yang nggak begitu besar gitu kan, untuk menghadapi dengan 2 tokoh populer gitu kan, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ataupun Prabowo Subianto Ganjar Pranowo yang juga notabene didukung oleh pemerintahan ya gitu kan, dimana juga didukung oleh partai-partai besar. Di situ ada Partai Kebangkitan Bangsa, ada Partai Golkar, ada Partai PAN, ada Partai Gerindra, dan juga ada PDI Perjuangan. Waktu itu juga kalau saya lihat ketika komposisinya seperti itu akan sangat susah sekali ya untuk Anies Baswedan untuk memiliki peluang ya gitu kan. Dan juga kemudian disusulkan hasil-hasil survei yang selalu memposisikan Anies Baswedan itu posisinya posisi buncit ya teman-teman. Itu bikin dulu juga kayaknya pesimis sekali gitu kan. Walaupun begitu juga mungkin sebagian besar para pendukung Anies Baswedan, saya yakin ya, memiliki keyakinan, selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anies Baswedan ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu gitu kan, gonjang-ganjing ketika kemudian Anies Baswedan sepertinya mendapatkan tekanan gitu kan, karena memang ada salah satu kontestan anggota daripada koalisi perubahan yang memang menginginkan kadernya sepertinya sedikit menekan ya agar menjadi pasangan Anies Baswedan. Kan kalau saya lihat waktu itu juga pilihannya sangat susah ya gitu kan, kalau nggak diterima kemudian koalisinya pecah. Ketika koalisi pecah, suaranya akan nggak komplit ya untuk mencapai threshold 20%. Dan kemudian kalaupun diterima, profil tokoh tersebut sama ya, terwakili oleh Anies Baswedan gitu kan. Jadi sekedar memaksakan untuk jadi cawapresnya, tapi saya yakin kemungkinan untuk menang semakin kecil kan itu kan. Tapi waktu itu juga posisinya memang saya ngerti posisi Anies Baswedan sangat susah sekali. Begitu posisi Bapak Surya Paloh dan elit Partai Nasdem gitu kan. Waktu itu semakin tambah pesimis saya kan gitu kan. Apalagi dengan wacana memang kemudian ada penggabungan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo plus dengan partai-partai besar yang mendukung mereka. Ini kan memang koalisi yang sangat besar gitu kan, saya pikir waktu itu kan. Tapi kemudian
jawaban itu mulai terurai ya. Sepertinya kalau Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak gitu kan, insya Allah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, segalanya kemudian menjadi mudah. Seperti yang kita tahu, kemudian Partai Demokrat gitu, salah satu partai yang mengusung koalisi di koalisi perubahan, kemudian kemudian misahkan diri ya, karena kemudian Anies Baswedan ini dinyatakan dulu secara sepihak, ataupun kemudian Partai Nasdem untuk mengambil wakil presiden yaitu Gus Muhaimin Iskandar yang ada dari kubu seberang, dan itu memang salah satu langkah yang populer, langkah yang luar biasa kalau menurut saya gitu kan. Yang kemudian sepertinya kan kalau di koalisi perubahan dulu selalu keluarnya bahwasannya itu Anies Baswedan ini diberi keleluasaan untuk memilih cawapresnya sendiri gitu kan. Tapi kalau kemudian menetapkan Gus Muhaimin Iskandar, banyak kemudian isu-isu dikatakan bahwasannya Anies Baswedan itu berkhianat. Tapi alhamdulillah gitu kan, karena kalau kemudian ada satu gabungan daripada koalisi partai tapi kemudian hubungannya juga memang saling curiga dan sepertinya kurang sehat ya, justru seperti badan kita besar tapi kurang sehat, itu juga sepertinya juga justru kurang baik ya teman-teman. Nah di situ kemudian yang luar biasanya kan ini PKB dengan Partai Nasdem ini bergabung, suaranya thresholdnya cuma cukup 2 partai juga udah cukup gitu, mencapai 20%. Tapi alhamdulillah kemudian Partai Keadilan juga kemudian bergabung lagi ya gitu kan, tetap berkomitmen untuk mendukung Anies Baswedan. Ini betul-betul ya memang komitmen ya, bukan sekedar untuk menempatkan kader ataupun calon dari partainya ya, sekedar bergabung, tapi memang kemudian kalau saya lihat ada visinya juga untuk memperjuangkan masyarakat ini kan, betul-betul gitu kan. Nah kesininya juga tampak wacana untuk menggabungkan kekuatan dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto, kemudian nggak jadi ya gitu kan. Dan kemudian Ganjar Pranowo ini ngambil langkah juga yang spektakuler, ngambil Bapak Mahfud MD gitu kan, yang juga dari Jawa Timur, sepertinya untuk menghadapi lawan di seberang yaitu Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Dan saya nggak ngira kalau kemudian ada gesekan daripada keluarga besar Presiden Joko Widodo dan anak serta menantunya yang notabene memang karir politiknya diasuh dan dibesarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari ketika beliau menjabat di Wali Kota Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi Presiden 2 periode gitu kan. Nah di situ kemudian dari Gerindra ini kan memang kemudian kita angka kemudian kalau putranya Presiden Joko Widodo yang memang kader PDIP aktif gitu kan, yang kemudian beberapa hari sebelumnya juga merupakan tim sukses tim kampanye jurkamnya Ganjar Pranowo Mahfud MD gitu kan secara nasional, kemudian secara tiba-tiba kemudian bergabung dengan pihak seberang yaitu Prabowo Subianto untuk menjadi cawapresnya gitu kan. Saya nggak masuk akal dugaan saya gitu kan, karena memang keluarga Presiden Joko Widodo ini memang sangat lekat. Mereka adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang karirnya perjalanan karir politiknya juga memang diasuh dibesarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sangat mustahil kalau kemudian akan berseberangan gitu kan, karena memang dari putra putri Presiden Joko Widodo juga menantunya memang mendapatkan karir politik dan posisi-posisi penting di pemerintahan ini memang betul-betul dari hasil kerja, rawatan ataupun asuhan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan saya kemudian nggak ngerti kalau kemudian tiba-tiba salah satu putranya kemudian bergabung dengan pihak seberang gitu kan, yang kemudian akhirnya timbul gesekan kan. Memang kalau dulu sebetulnya kutubnya itu 2, satu dari kubu Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar, kemudian kutub yang seberang adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Prabowo Subianto yang kemudian bergabung dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka, yang secara notabene adalah koalisi-koalisi yang memang mendapatkan support dari pemerintah, karena memang koalisi tersebut dari awal memang mereka berdua ini dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mempunyai gagasan ataupun ide yaitu untuk melanjutkan keberlanjutan daripada program pembangunan yang sudah dimulai dan
dijalankan oleh Presiden Joko Widodo gitu kan. Tapi kesini sebetulnya kemudian saya juga kemudian kaget juga gitu kan, ada peristiwa kemudian dua perahu besar di seberang kemudian malah sepertinya berbenturan, gesekan berbenturan, bahkan agak sedikit oleng. Tampaklah kemudian dari simpatisannya juga mulai saling menyerang di media sosial, sudah mulai tampak itu kan, dan ada ketegangan juga di situ kan, yang kemudian ini sebetulnya kondisi-kondisi ini sebetulnya kalau menurut saya juga sangat memprihatinkan untuk saya gitu kan. Dari banyak perjalanan sampai kemudian Prabowo Subianto bisa meminang Gibran Raka Buming Raka, ini kan perjalanan juga panjang ya gitu kan, sampai ada masalah ketika di MK gitu kan. Nah ini tapi kondisi-kondisi tersebut ya akhirnya membuka jalan, membuka peluang daripada Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar gitu kan, karena kemudian memang dua kubu yang sebetulnya kalau bersatu itu sangat kuat sekali dan amat sangat mustahil untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar untuk memiliki peluang di kontestasi Pilpres nanti ya, kalau mereka bersatu bergabung gitu kan. Tapi kemudian mereka bergesekan, ada benturan, dan posisi ini memang sangat menguntungkan untuk pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar. Begitupun juga ketika mulai biasa, ketika ada benturan, ketika ada gesekan, pastinya ada para influencer juga saling mempengaruhi pastinya di media sosial, dan itu juga sepertinya akan mempengaruhi para pemilih yang sebetulnya netral ya. Pemilih netral ini biasanya juga kemudian akan berpikir, karena sekarang juga dari dua kubu yang memang bergesekan tampaknya udah banyak yang mulai buka-bukaan, akhirnya juga akan mempengaruhi pola pikir para kelompok pemilih netral ya. Biasanya kalau pemilih netral ini non partisan gitu kan, non simpatisan, seperti para mahasiswa, intelektual, akademisi gitu kan. Pastinya ketika ada gesekan nih, ada benturan, biasanya saling mengeluarkan kartu asnya gitu kan dari dua belah pihak. Nah ini pastinya juga akan mempengaruhi para pemilih, suara para pemilih netral yang kesininya pastinya juga akan mulai berpikir untuk agenda perubahan untuk Anies Baswedan. Itu tampak ya ketika Anies Baswedan ini secara survei elektabilitasnya dikatakan rendah oleh lembaga-lembaga survei, tapi praktisnya ketika Anies Baswedan itu dan Gus Muhaymin Iskandar melakukan safari politik ke beberapa wilayah di Indonesia, di kota-kota besar seperti Makassar, DKI Jakarta, Bandung, kemudian di Blora, Malang gitu kan, Sidoarjo. Ini sambutannya luar biasa sekali ya teman-teman. Luar biasa luapan harapan manusia itu, segala lapisan masyarakat tuh harapannya luar biasa sekali, tampak dengan yang hadir ya gitu kan, yang datang dengan kondisi cuaca yang memang sangat ekstrim, panas banget ya kalau siang gitu kan. Nah dengan itu tampaknya sekarang peta politiknya sebenarnya berbalik, dan saya juga berpikir ada kemungkinan Anies Baswedan bisa menang satu putaran ya gitu kan. Walaupun secara realistis tim sesnya Anies Baswedan sendiri mengatakan bahwasanya mereka cuman targetnya berharap juga bisa lolos ke putaran kedua. Kalau saya sendiri secara pribadi ada kemungkinan ya satu putaran bisa win ya 50/1 gitu kan. Karena kita kan nggak tahu ini kan gitu kan, antara survei gitu kan, hasil survei dan kenyataan di lapangan juga berbeda gitu kan. Banyak yang mulai tampak sekarang tuh kalau saya di kampung-kampung, di pedesaan, sampai di warung-warung kopi itu, arah bahasa tubuhnya para pemilih itu tampaknya ke Anies Baswedan, udah mulai kentara banget itu ya gitu kan. Yang memang kondisi perekonomian di dunia pun secara global juga nggak baik, ini memang juga kemudian merupakan salah satu kondisi yang kemudian membuat orang-orang gitu kan mulai berpikir ke agenda perubahan gitu kan. Dan saya yakin ini memang jalannya semakin terbuka, semakin terang ya untuk Anies Baswedan ini dan Gus Muhaymin Iskandar. Oke gitu teman-teman, ini obrolan pagi kita. Kalau teman-teman punya analisa dan pendapat yang lain dengan saya, silahkan komen. Siapapun nanti teman-teman yang terpilih, kita sebagai supporter yang baik, kita harus mendukung ya teman-teman, dan kita doakan agar Pilpres dan Pemilu 2024 nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, tentram, damai gitu kan, dan semoga menghasilkan pemimpin di negara kita
presiden dan wakil presiden yang memang mumpuni, yang memang kompeten di bidangnya, yang betul-betul bisa memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah bangsa ini di depan, di kemudian hari. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Tur nuwun.